beriman ya. Jangankan hewan tak beriman ya. Gunung ini, gunung sahabat beriman ya, langit dan bumi ini tunduk sama kita. Tunduk bagaimana? Bukan tunduk berarti, bukan tunduk kayak sujud gitu, enggak. Mereka bertasbih kepada kita, mereka berzikir untuk kita. Ya. Kenapa? Kita sudah membawa, artinya mencahayakan mereka, mencahayakan alam semesta ini, alam raya ini, alam jagat raya ini. Ya. Mereka itu berlumba-lumba bertasbih untuk kita dan bersalawat juga untuk kita. Malaikat juga bersalawat. Allah pun juga bersalawat untuk kita sahabat beriman ya. Makanya Allah itu selalu mendoakan kita. Allah itu selalu mendoakan kita. Karena apa? Karena untuk kita artinya bagaimana Allah ini biar tetap menjadi Tuhan kita. Ya, tidak keluar dari Dia. Makanya Allah tuh doain terus tuh. Ya, mudah-mudahan nggak keluar dari keakuannya Dia. Keakuannya artinya keakuanku untuk Dia mengimani diriku, untuk meyakinkan artinya diriku ini adalah Tuhan. Makanya kita ini adalah cobaan, yang saya katakan cobaan. Tempat cobaan kita ini. Artinya bagaimana keakuan diri kita ini selalu menggulingkan diri kita. Ya. Jangan kamu beriman kepada Allah, jangan kamu beriman kepada Allah. Dia menggulingkan diri kita ini. Dengan keakuan tadi kita, dengan pikiran kita ini, dengan pikiran kita ini. Makanya pikiran kita ini dia senantiasa artinya membujuk. Inilah yang dikatakan sifat nar, ya, sifat setan bagi kita atau sifat neraka bagi kita. Mau sholat aja ini pikiran ini, wih, layang-layang tuh, ya, melayang-layang entah kemana, mikir jemuran lah, mikir pokoknya dia senantiasa artinya bagaimana membujuk manusia itu biar keluar dari keyakinan kepada Allah. Itulah pikiran. Makanya Al-Quran itu hanya menuntut kepada manusia, matikan dirimu ya Musa. Ya. Matikan dirimu. Itulah itulah artinya tobat yang paling baik di sisi Rob. Matikan artinya bagaimana pikiran kita ini. Kita bisa berpikir, bukan matikan berarti udah nggak mau berpikir terus, enggak. Ya, tapi berpikir dengan caranya Allah, ya, berakal dengan caranya Allah. Jangan dengan kemauan kita sendiri. Sehingga kita bertuhan dengan cara kita. Yakin kepada Allah dengan cara kita. Semua dengan cara pikiran kita. Ya. Kalau sudah cara dengan pikiran kita sahabat beriman, itu kita sudah hijab tuh. Sudah tebal tuh. Ya. Bukan lagi setipis apa ya? Hijab-hijab kayak macam setebal kayak buku, enggak lagi. Kalau keakuan diri kita ini sudah menebal sahabat beriman ya. Kata hati di dalam diri kita ini akan tergeser dengan sendirinya, tergeser pelan-pelan ya. Jadi yang bercahaya ini mulai buram. Ya. Karena dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya dalam diri manusia itu ada lentera. Ya, ada lentera yang minyaknya dari minyak zaitun. Artinya cahayanya ini bisa artinya menerangi hampir separuh alam. Tak pernah padam sepanjang masa. Tidak pernah padam, iya. Senantiasa bersinar. Tapi kalau cahaya ini ya dikerumuni dengan keakuan kita, dia akan redup. Dia akan kacanya ini diredup. Jadi dia akan mengalihkan, artinya dia dialihkan oleh pikiran kita tadi. Makanya perangi diri kita ini adalah artinya cobaan bagi diri kita ini. Makanya Allah itu selalu doakan kita tuh, karena Dia Maha Pemurah. Doain. Mudah-mudahan hambaku ini tetap dalam keakuanku ya. Kayak gitu Allah. Amin. Cuma kita masa bodoh ya dengan pemikiran kita, dengan akal kita yang kita buat-buat, bukan akal dari hati. Bukan pemikiran dari hati. Allah. Sehingga apa yang kita pahamkan, mereka hanya mendengar, tidak sampai itu. Allah tutup. Allah ini kan udah tutup nih hatinya nih. Jadi pemahaman, ilmu-ilmu yang disampaikan itu cuma sampai di leher aja sahabat beriman. Sampai di kepala aja. Makanya tadi buruk saya katakan buruk itu. Kenapa buruk itu kepalanya manusia, badannya binatang? Kalau udah ditutup hatinya ditutup hati kita oleh Allah, walaupun pemahaman bagaimana sahabat beriman nggak bakalan masuk.
Dia cuma sebatas di leher. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya, makanya dikatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang mampu artinya berubah dirimu, sahabat beriman. Ya. Tidak ada yang mampu merubah diri selain dirimu sendiri itu. Ya, selain dirimu sendiri. Makanya dirimu yang mana? Ya, bukan dirimu keakuanmu, sahabat beriman. Ada dirinya di situ. Ya. Makanya banyak yang salah paham tentang diri ini ya. Iya. Kalau saya sudah mengatakan diri, pasti mereka menganggap dirinya. Tapi dirinya Allah yang ia jadikan, yaitu nyawa bagi kita. Tidak ada yang mampu merubah dirinya selain dirinya sendiri. Betul. Nah, berarti yang mampu merubah kita adalah dia, yaitu nyawa kita itu. Atau sifatnya Allah itu. Nah, gitu sahabat beriman ya. Bukan berarti mampu diri kita. Enggak, kita ini nggak bisa apa-apa dah. Kita ini nggak bisa apa-apa, nggak ada daya dan upaya. Makanya banyak yang mengeluarkan dengan tafsir itu, sahabat beriman ya. Tidak ada yang mampu merubah dirinya manusia selain dirinya itu sendiri. Padahal mereka belum paham diri siapa tuh yang dikatakan oleh Allah. Di situ karena ada hukum hijayahnya tentang ada di situ. Berarti keakuannya ya, atau diri yang dijadikan tadi. Jadi saya ulang sahabat berimannya, jadi saya ulang lagi di sini. Siapa yang ingin melihat ya kesempurnaannya, jangan dulu kita naik artinya ini saya jelaskan ini sampai kita puas di sini ya, sampai kita benar-benar paham, baru saya naikkan lagi tingkat pemahamannya. Kalau kita memang udah paham betul-betul ya, artinya biar saya ulang-ulangi pemahaman ini, biar kita betul-betul tahu. Biar betul-betul sudah duduk di pemahaman itu ya, baru kita naik tingkatannya lagi. Nah, kalau kita sudah naik tingkatannya berarti makom kita udah naik lagi itu, atau derajat kita, sahabat. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau mau lihat kesempurnaan nyatanya wujud Allah, wujud ya, wujud bukan wujud. Wujud dengan wujud beda ya, sahabat beriman ya. Wujud dengan wujud beda. Wujud itu tidak terlihat, tapi dirasakan. Wujud itu terlihat. Siapa yang ingin melihat kesempurnaan nyatanya wujud Allah, pandanglah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya zat Allah itu. Bukti nyatanya kesempurnaan diri Bapak Ibu ini sekalian ya. Memandang wujud dan wujud wajahnya Allah. Apa kata Allah ya? Warolako Adam kasirolihi kalako insan ya, Allah sirati rahman. Dijadikan insan kepada bapak ibu ini adalah kesempurnaan memandang wajah diriku, kata Allah ya. Makanya disebut namanya dengan Adam. Adam itu artinya maknanya yang tadi yang saya katakan, yang terdahulu. Nah, kalau memang Adam itu maknanya yang terdahulu, jadi siapa yang sebenarnya ada ya? Nah, tapi ya, dia doma'u lagi sahabat berimannya, di sini dia doma'u, Adamu, ya Adamu. Berarti sama dengan wal zohiru. Nah, zohiru berarti nggak nampak ini, ya. Pentajam ini nggak nampak dia. Nah, kalau memang Adam itu maknanya tiada, jadi siapa yang sebenarnya ada? Yang sebenarnya adalah Allah. Kalau Allah yang sebenarnya ada, siapa Adam itu sebenarnya? Yang sebenarnya Adam itu aku, kata Allah. Kalau aku Adam kasirotihi ya, dijadikan Adam itu sesuai gambaran rupa diriku, kata Allah ya. Kalau aku insan, aku artinya Allah surati Rahman, dan dijadikan insan itu sesuai juga Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan Allah sendiri. Jadi kenapa diri kita inilah rahasia memandang dirinya yang sempurna tadi, yang sesungguhnya tadi, yang sesungguhnya zat itu. Nah, jadi di dalam zat ini adanya sifat. Jadi dengan zat nggak pernah berpisah. Sifat Allah pada insan, nah ini disebut dengan ruh, ya ruhani ya. Kalau Allah ruhani itu sifat Allah, inilah disitulah dikatakan sesungguhnya ruh itulah tempat memandang hayatnya diri zat itu.
Ya. Disitulah dijelaskan di surat Al-Isra ayat 85. Ya. Wa yas'alunaka aniru lirukum bin amri rabbi wa ma lituna katakan wahai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan ya urusanku atau hanya aku yang tahu, kalian hanya diberikan pengetahuan sedikit tentangnya. Tapi kalau dalam hukum hijaiyahnya, katakan wahai Muhammad bahwa ruh itu adalah tiada lain adalah aku. Ya. Tuhan itu adalah aku. Ya. Kenapa tiada lain adalah aku? Karena Tuhan itu adalah sifatku, sahabat beriman ya. Nah, lalu sifat yang mana? Yaitu sifat ma'ani. Nah, atau sifat yang tujuh. Apa sifat ma'ani yang tujuh itu? Samar, basar, kalam, ilmu, kodrat, iradat, dan hayat, sahabat beriman ya. Nah, itu sifatnya Allah tuh. Maka yang hidup itu aku, kata Allah. Yang iradat itu aku, yang hafal itu aku, yang kodrat itu aku, yang ilmu itu aku, ya, yang hayat itu aku. Kalau aku yang hidup, jadi tiada lain adalah semuanya adalah aku. Makanya gimana kamu memandang di situ ada wajah-wajah Allah. Ya. Jadi bagi dirimu disebut namanya dengan Tuhan, yaitu dikatakan Nur Muhammad atau Muhammad itu sendiri, yaitu sifatnya. Ya. Maka ruhani itu sifat Allah. Makanya Allah katakan ya, awalam yalafaharu ya, bin afusikum bali insanu ya, ala nafsihi basiru wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa engkau tidak memikirkan kejadianmu itu? Kenapa engkau tidak memikirkan kejadianmu? Kenapa kamu jadi manusia kayak gitu? Kenapa engkau tidak memikirkan, kata Allah? Kenapa engkau tidak memikirkan kenapa kamu wujud gitu, kata Allah? Kenapa apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak memikirkan, kata Allah? Ya. Makanya kalau kita memikirkan tentang diri kita ini, dari mana diri kita ini, ya lihat diri kita, kaji diri kita, sahabat beriman, ya baca diri kita. Ya. Jadi sekarang kalau rohani itu meliputi sekalian batang tubuh insan, itu namanya nyawa. Ya. Nah, kalau rohani itu memberi semangat, namanya jiwa. Kalau rohani itu keluar masuk, namanya nafas, berarti menjadi batin ya. Kalau rohani itu berkehendak, kolbu namanya. Kalau berkeinginan apa namanya? Nafsu namanya. Nah, kalau nafsunya membawa kebaikan, mutmainah namanya. Nah, kalau nafsunya kadang baik, kadang tidak baik, lawama. Kalau nafsunya buruk aja, nggak pernah baik, amarah. Kalau dia berpikir, akal namanya. Kalau yakin, iman namanya. Kalau dia mengenal Allah, arif billah namanya. Kalau dia melihat, basar namanya. Kalau dia mendengar, samar bahasanya. Ya. Kalau dia mendengar, samar namanya. Kalau dia mengetahui, ilmu namanya. Kalau dia berkata, kalam namanya. Masya Allah. Kalau dia berkuasa, kodrat namanya. Kalau dia berkehendak, iradat namanya. Kalau dia hayat, kalau dia hidup, hayat namanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi di surat Ar-Rum, Allah dia meniupkan rohnya untuk manusia yang ada di dalam kandungan ibu, yang bakal manusia. Katanya bahwa itu kita sudah punya nama ruh begitu. Nama ruh kita itu ada satu-satu, itu bagaimana itu maksudnya Bang Hamba? Apa betul ada seperti itu? Atau kita memang nanti dipanggil di padang mahsyar itu kondisinya dengan nama yang dari orang tua, binti siapa, atau bagaimana itu Bang Hamba? iya. Sebenarnya apa yang orang tua berikan kita nama, ya, itulah nama kita. Ya. Itulah namanya Allah. Ya. Apapun orang tua kita memberikan kita nama, itulah nama ruh kita. Nama kita itu. Nama kita itu. Makanya Allah katakan, apapun yang diberikan engkau nama oleh orang tuamu nanti, itulah namaku. Berarti dia menyangkut nama rohani kita, artinya nama nyawa kita ini. Itu
Itu maksudnya sahabat beriman. Jadi tiada lain, artinya ruh ini kan artinya diri, ya diri. Diri yang mana ya? Diri yang artinya yang tidak sekutu bagi Allah. Inilah yang dikatakan umat, ya, atau dikatakan hamba bagi diri kita. Ya, hamba bagi diri kita. Makanya kalau kita mengetahui tentang dirinya, Saya sudah merasa bahwa pencarian itu perlu buat saya gitu. iya, berarti ya sama halnya juga kita bertuhan sahabat beriman. Sama halnya juga kita bertuhan. Kita harus merasakan tafridnya, kita harus merasakan tajridnya, mengalami dan merasakan. Mungkin Pak Rias mau bertanya. Ada pertanyaan nggak? Saya aja deh. Gimana aja. Saya dong. Dia nanya tapi suaranya kecil, Pak Rias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak aja. Oh, nggih. Lanjut Bang Alan, silakan Bang Alan. Makasih Bang Barias. Sama-sama. Nggih. Bang Yuda Hamba jadi dibilang Mas Boy nih yang nulis di bawah. Orang tua ngasih namakan raganya. Gimana itu sejatinya maksudnya? Ya tetap nama itu orang tua ngasih kita kan kemarin udah jelaskan sama Bang Hamba Allah berkali-kali. Ya tetap kita pakai sampai kita sakaratul maut. Begini. Ya, cuman maksudnya masih banyak orang yang belum paham begitu maksudnya menepi. Jadi kadang kita banyaknya ulang lagi. Karena nggak pernah ditengok diri dan yatim piatunya. Lanjut. Ya, Jadi yang lanjut. jadi begini sahabat beriman ya. Jangan sampai kalau kita mengatakan artinya nama diri kita ini adalah nama zahir kita. Nama zahir kita ini adalah yang ini. Nama zahir kita ini apakah berbeda dengan nama batin kita atau nama rohani kita? Saya tanya lagi. Apakah yang akan datang menjemput kita sakaratul maut itu yang lain atau diri kita? Diri kita. Diri kita berarti nggak beda kan? Berarti ya itu sudah. Oke, menguatkan. Iya. Yang akan datang menjemput. Tapi itu nggak bisa dijual di pasar ya Mbak Kasa. Nanti Mbak Kasa ngomong ke teman-teman nggak bisa. Itu keyakinan. Hanya yang beriman aja yang percaya. Nggak berani saya. Yang bisa menerima hidayah. Iya, Bang Hamba aja yang udah ilmunya tinggi masih banyak penghakiman dan penghujatan dan pensiunnya. Apalagi saya, aduh, nggak berani. Cukup konsumsi buat saya. Iya. Jadi yang datang menjemput kita saat sakaratul maut ini ya diri kita ini. Ya diri kita. Kalau memang kita mengenal diri kita ya yang akan datang adalah diri kita. Tapi kalau kita nggak mengenalnya yang datang lalu siapa tuh? Intinya yang di bawah itu namanya Mas Boy itu udah paham Mbak Kasa. Udah paham dia marah, dia punya paham sendiri, biarkan aja. Lanjut Bang. Ya memang artinya kalau dalam perbedaan pemahaman itu wajar sahabat beriman ya wajar ya. Mungkin dia memiliki pemahaman yang lain ya tapi itu wajar artinya tidak kita menyalahkan ya artinya betul Bang. Ya sama-sama benar. Tapi kalau saya bertanya emang nggak tahu Bang Hamba beneran, bukan mengetes.
Berkah selalu Bang Wandi. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, mungkin Bang Alan lagi. Bang Alan apa? Bang Alan mau tanya apa lagi? Alhamdulillah sampai sudah saya. Bentar. Lah Bang Alannya di mana nih Bang Alan? Di jalan. Oh silakan Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bang Yuda. Saya Marias dari Lombok. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin menanyakan tentang bagaimana caranya saya supaya tidak syirik, baik itu di dalam ucapan, hati, ataupun perbuatan saya sehari-hari. Terima kasih, mohon pencerahannya. Iya. Kalau syirik itu kan bukan berarti kita syirik itu kan artinya kalau kita memahami ya, memahami Tuhan, memahami dikatakan syirik. Nah, ya ini yang dikatakan syirik. Dan apa yang dikatakan syirik dalam diri kita, yaitu artinya kita menduakan dia dengan diri kita, ya bukan berarti kita makanya konsepnya di dalam diri, ya kalau sudah di luar diri sahabat beriman itu juga syirik, ya. Nah, dan menduakan Allah dengan diri itu juga syirik. Nah ini nih katakan zindik, ya, atau syirik kubro, ya, atau syirik yang besar, ya. Nah, kalau yang syirik-syirik di luar itu ya itu artinya ya bagaimana artinya ya yang memang syirik artinya syirik zohir, ya, karena kalau kita menduakan Allah dengan yang lainnya itu syirik zohir bagi kita. Tapi kalau sihir batin kita itu artinya syirik bagi batin kita itu bagaimana kita menduakan Allah itu dengan diri kita, ya. Kan tadi 7 sifat Allah sudah ada dalam diri kita. 7 sifat ini sudah mewujud menjadi nyawa bagi kita. Nah, jadi semua yang berkehendak semua yang afal, yang artinya yang bergerak ini, ada yang menggerakkan kita. Yang memandang ini adalah dia yang memandang, yang mendengar dia adalah yang memandang, artinya dia yang mendengar. Nah, ini semua adalah hayatnya Allah. Nah, jadi kalau ini artinya kita merasa artinya memiliki sahabat beriman, ya, merasa memiliki 7 sifat ini. Nah, itu yang dikatakan syirik, ya. Karena kan Allah laisa kamitslihi, ya, min syai'un, ya. Tidak ada yang setara dengannya. Tapi kalau keakuan kita merasa memiliki sahabat beriman, ya, ini syirik, ya. Berarti Allah itu sudah tidak laisa kamitslihi min syai'un, karena kita sudah ada saingannya, kita yang saingannya tuh. Nah, contohnya bagaimana? Allah ini kan maha berilmu ini, ya. Allah maha berilmu. Lepas itu kita di situ merasa berilmu, ya, merasa berilmu daripada orang lain. Nah, merasa lebih berilmu daripada orang lain. Berarti kita sama dong, ini artinya sama dong dengan kedudukan kita dengan Allah. Nah, cuma bedanya kita pada keakuan diri kita, ya, sudah merasa berilmu daripada orang lain, sudah merasa lebih suci daripada orang lain, sudah merasa lebih benar daripada orang lain. Nah, ini sudah artinya menduakan diri dengan artinya menduakan Tuhan dengan diri kita, ya, menduakan Tuhan dengan diri kita. Nah, ini yang dikatakan syirik jinnik, artinya syirik yang paling artinya yang paling besar di hadapannya Allah. Karena syirik ini halus sekali, sahabat berimannya. Kalau syirik yang zohir itu kelihatan, nampak ya. Contohnya kepada macam seperti patung atau macam jimat-jimat. Nah, itu boleh kita elakkan. Tapi yang dikatakan syirik halus ini, yang ditakuti oleh Nabi ini adalah keakuan diri kita menduakan Allah dengan diri kita, ya. Nah, karena kita sudah ada berilmu, ya. Nah, mungkin di situ kita sudah merasa berilmu, paling berilmu, saking paling berilmunya itu kita lebih kayaknya macam kayak gimana gitu, ya, lebih berilmu daripada orang-orang lain, merasa berilmu daripada orang lain, merasa benar daripada orang lain, ya, merasa suci daripada orang lain. Nah, ini mensyirikkan Allah. Padahal Allah kan sudah memiliki maha suci itu, maha mulia, maha ilmu, maha benar. Tapi sifat-sifat ini kita miliki, seakan-akan kita yang bersifat ini, ya.
dengan keakuan kita tadi yang mengatakan bahwa saya ini yang merasa berilmu daripada yang lain, merasa paling baik daripada orang lain. Ini syirik batin, syirik halus. Ini yang ditakuti oleh Nabi, sahabat beriman. Katanya Nabi, sesungguhnya syirik itu, syirik halus itu sama halnya dengan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada waktu malam. Saking halusnya, nggak nampak dia, ya, nggak nampak. Jadi kalau kita merasa berilmu, bagaimana kita tidak, artinya ya, bagaimana untuk kita memadamkan biar keakuan ini artinya tenggelam, ya. Jangan kita merasa artinya kita, kalau sudah artinya kita sudah memiliki artinya ilmu, ya, jangan kita merasa berilmu di situ, ya. Bahwa sesungguhnya yang memiliki ilmu atau yang berilmu itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana cara membedakannya? Memang itu gampang-gampang susah, sahabat beriman. Harus ada pemahaman-pemahaman yang artinya yang bisa kita pelajari, ya. Biar kita mengetahui tentang bagaimana keakuan Allah dalam diri kita dan bagaimana keakuan diri kita di dalam diri kita ini. Itu bisa kita mampu membedakan. Dengan bagaimana? Dengan tadi kita bersaksi, dengan tadi kita bersahadat, ya. Makanya syahadat itu bisa kita artinya kalau kita memang sudah bersahadat, sahabat beriman, artinya Allah sudah mengakui kita hambanya. Kita sudah bisa artinya di situ membedakan mana yang batil dan mana yang hak dalam diri kita. Yang tidak kita artinya dibenarkan untuk diucapkan dan kita dibenarkan untuk mengucapkan, ya. Syahadat itu fungsinya yang awal itu di rukun Islam itu untuk kita bisa mengetahui mana umat dan mana Tuhan, ya, mana pengakuan diri dan mana pengakuan Tuhan. Apa pengakuan diri? Merasa sombong. Itu pengakuan diri itu, ya, lebih, ya, artinya lebih daripada Allah. Itu pengakuan kita, ya. Pengakuan kita. Tapi kalau rasa artinya itu pengakuan Allah. Tapi kebanyakan rasa itu adalah kosong, ya. Kalau kita lagi memahamkan nih atau kita lagi memberi, ya, memberi sedekah kepada seseorang atau menolong, ya, hati itu nggak berkata, ya. Hati itu nggak berkata bahwa aku mau mendapatkan pahala, aku mau enggak. Dia nggak berkata, kembali dia pengakuan itu kembali kepadanya. Langsung artinya langsung kayak macam blong gitu, kayak blong, nggak mengharap apa-apa, langsung blong. Itulah pengakuan Allah, rahasia bagi dirinya. Kalau pengakuan kita kan nampak tuh, ya, nampak tuh, mudah-mudahan saya bantu pas, siapa tahu ada gaji, ada sedikit dikasih nanti, mungkin apakah uangkah atau bagaimana gitu. Mungkin membantu orang, mungkin untuk sekedar dilihat, ya, untuk mungkin saya membantu orang lain untuk sekedar dipuji, ya, saya membantu orang lain untuk mungkin sekedar untuk biar saya dianggap baik, gitu aja. Itu keakuan diri kita, ya. Tapi kalau keakuan Allah itu dia nggak ada kayak gitu, nggak ada, langsung dia blong, ya, blong, langsung kembali ke rahasianya, gitu. Makanya keakuan Allah itu kita harus pelajari, ya. Makanya saya memahamkan di sini. Saya tidak artinya bagaimana saya berpindah-pindah tempat, ya, hanya kepada sifat dan kodrat kepada sifat, biar kita ini matang, biar kita bisa membedakan, ya, mana ucapan hati dan mana ucapan di luar hati kita, sahabat beriman, mana keakuan kita dan mana keakuan Allah. Dengan apa? Dengan kita mengenal kodrat-kodratnya ini, ya. Kalau kita sudah mengenal kodrat-kodratnya, sahabat beriman, itu sudah enak, sahabat beriman, ya. Ya, kita mengajarkan bagaimana cara bersahadat yang benar bagi umat muslim, ya. Bukan orang yang non muslim tapi umat muslim, ya. Kenapa? Satu nyawa itu satu pertanggungjawaban, makanya disaksikan, makanya disyahadatkan dulu, ya. Satu nyawa, satu manusia satu nyawa, berarti satu pertanggungjawaban tuh, ya. Makanya disyahadatkan, biar kita bisa tahu di situ mana pengakuan Allah dan mana pengakuan umat, ya, mana pengakuan di luar diri kita, artinya pengakuan diri kita, ya, atau pengakuan yang ada di kepala kita ini, ya. Inilah yang dikatakan syirik, sahabat beriman. Kalau kita lagi sholat, contohnya, ya, sholat, ya, tapi masih dalam diri kita masih mungkin pengen dilihat orang atau mau dipuji, ya. Kadang-kadang tuh kayak gitu, ya.
mungkin biar mertua ini lihat saya kayak orang alim gitu ya. Nah, ada kalanya juga orang mungkin terpengaruh dengan pahala atau surga, atau mungkin dia takut kepada neraka. Ini syirik ini. Inilah syirik. Kenapa? Di sini posisi Allah ini sudah jadi nomor 2 ya, dengan apa? Keangkuhan kita, keegoisan kita ya. Nah, ini syirik. Kita menduakan Allah itu sama, artinya kita kasinokan Allah ya, kita perjualbelikan Allah di situ. Menduakan Allah dengan diri kita. Jadi ya, inilah yang syirik bagi diri kita. Inilah yang dikatakan syirik zindik atau syirik batin itu, sahabat beriman ya. Kalau syirik zahir itu ya apa yang kita lihat ya, seperti macam patung kayak gimana, minta maaf ya. Kayak gitu, seperti jimat atau keris kita simpan ya. Ini saya simpan keris ini keris ini mampu menyelamatkan nyawa saya. Nah, itu syirik lah, itu syirik zahir ya. Begitu ya Bang, Ya, terhadap barang dan makhluk ya Bang, hamba Allah. Iya. Kalau batin kan saya sudah tahu, saya sudah kasih paham ya, yaitu yang syirik batin itu adalah keakuan diri kita, menduakan Allah dengan diri kita. Nah, jadi jangan merasa memiliki. Makanya di situ dalam Al-Quran saya katakan ulang-ulang, matikan diri kita ya, matikan diri kita. Nah, itulah taubat yang paling baik di sisi Tuhan kita, sahabat beriman. ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Sama-sama Bang Bayas. Ini Bang Yudi tadi udah dijelaskan sama Bang Yuda bagaimana cara mengaktifkan 7 batin seperti fuad, zuhud. Masya Allah. Oh ya, Kak Nevi, saya mau bikin teh dulu sebentar ya, kering. Oh siap. Iya Bang Yuda siap. Siapa nama batin kita ya? Siapa nama ruh kita itu? Saya mau turun, saya mau bertanya kepada Allah. Lalu Allah berkata, apa yang kamu tanyakan? Sujud. Ya Allah, kalau di dunia nanti siapa namaku? Siapa namaku? Kalau aku tidak tahu dengan namaku, bagaimana aku tahu kalau aku dipanggil, kata Ujitin. Kalau aku tidak tahu dengan namaku, bagaimana aku tahu kalau aku dipanggil? Lalu kata Allah menjawab, siapapun namamu itu yang diberikan oleh orang tuamu, itu yang akan menjadi namaku. Ya. Amin. Amin. Jadi pertanyaan kedua lagi ya, ya Allah, kalau nanti orang itu bertanya siapa Tuhanmu, ya, ini janin ini ya, janin yang bertanya ini bersaksi ya, dia bersaksi, manrob ya, dia bersaksi. Lalu dia bertanya lagi, si janin ini, artinya si bayi ini ya, kalau ada yang bertanya siapa Tuhan, apa jawabanku ya Allah? Katakanlah, jawablah dengan namamu, ya, jawablah dengan namamu, kata Allah. Terus terakhir ya Allah berwujud, ya. Nah, disinilah sahabat beriman, disinilah faktor kajian itu akan terurai tadi. Barang siapa yang menguasai dan dikuasai oleh Allah, dia artinya dikuasai Allah dengan pandangan, dan Allah kuasai dia dengan kodratnya. Maka terjadilah dia memandang kodratnya Allah. Maka nanti orang yang mencintai Allah dengan jasadnya, orang yang mencintai Allah melalui zohirnya, maka dia akan melihat kedatangan Allah dalam sakaratul mautnya nanti. Ya berarti yang datang adalah diri. Ya, diri tidak lain, artinya tidak beda dengan wajah kita ini. Karena wajah kita ini adalah bukti kesempurnaan wujudnya tadi. Nah, inilah dikatakan masa mahaba, mencintai zohir Allah dengan sepenuh hati, menjadikan zohir ini menjadi sebuah andalan di dalam menegakkan ketuhanan kita pada Allah. Karena nanti pada waktunya ya Allah menciptakan semua dalam perbedaan ya, mukhalifatuhu lil hawadis,
Tapi ingat ya, laisa kamislihi min syai'un ya. Tidak ada yang setara denganku kata Allah. Tapi ingat sahabat beriman, yang akan kau alami nanti adalah sebaliknya, yaitu yang datang ada dia yang setara dengannya. Ya. Jadi yang setara dengannya siapa? Nah, saya tanya, yang setara dengannya siapa? Yang tidak sekutu baginya siapa? Hah? Yaitu nyawa bagi kita, sahabat beriman ya, karena sifatnya sendiri, makanya dia tidak sekutu baginya. Nah, inilah yang nyawa bagi kita. Jadi itu yang wajib disiapkan sahabat beriman ya. Makanya ditanya, man robuka, apa yang kamu kuasai dan apa yang menguasaimu ya. Itu saja sahabat beriman, tidak ada yang lain. Nah, inilah yang dikatakan kekuasaan tadi ya. Inilah yang dikatakan kekuasaan tadi yang menguasai diri kita tadi ya. Dia bertanya, jadi apakah kursi kita ini sudah menatap wujudnya Allah? Ya, kekuatan kita ini ya, kekuasaan kita ini sudah menatap wujudnya Allah dan sampai jatuh cinta kepada wujudnya Allah, sehingga dia dikuasai wujudnya Allah. Begitu Munkar dan Nakir bertanya, siapa yang menguasai? Ya, siapa yang menguasai dirimu? Lalu kita mengatakan, Robi ilahi nas ya. Aku adalah manusia yang dikuasai oleh Allah ya. Begitu juga Allah menjawab ya. Begitu juga Allah menjawab, Kul a'u zubira bin nas, dirikanlah pandangan untuk menatap wajahku ya. A'u adalah an ya. Au itu ya, ini kodrat hijaiyah ya. Au sama itu dengan artinya an ya. An itu adalah ain atau marifat. Pandangan itu marifat ya. Ain itu adalah pandangan. Makanya kalau dikatakan an, itu marifat ya. Kalau ada kajian a i u an in un, an itu marifat ya. Berarti dia ada di depan. Au adalah an, adalah ain, adalah pandangan. Maka selamatlah perjalanan sakaratul maut tadi. Itulah yang dikatakan la maujudun ilallah wa zuhiru wa alal batinu lillahi rabbil alamin. Sahabat beriman, sempurna tuh ya, udah sempurna dalam 30 juz tadi dalam Al-Quran. Dia penutup tuh ya, dia penutup surat An-Nas tuh, karena sudah sempurna. Dia sudah bersama Tuhan yang menguasai dirinya tadi ya. Jadi dengan pengetahuan ini tidak perlu lagi kita artinya ya selamanya, padahal artinya yang menguasai, artinya Tuhan bagi diri saya ini tidak usah lagi kita cari-cari sahabat beriman, karena yang kita cari itu sudah ada di depan mata tanpa ada ruang dan waktu ya. Makanya mengingat itu dikatakan al-zikr itu cuma sekali, tidak bisa berulang. Karena masa kalau udah diingat mau berulang, berarti bukan mengingat, bukan al-zikri ya. Kalau sudah kita mengulang berarti namanya witir sahabat beriman ya. Tapi berzikir bukanlah kalam sahabat beriman ya, tapi kita bagaimana memandang. Itu dikatakan mengingat. Selagi pandangan ini masih melihat zahir ini nampak, disitulah kita berzikir. Disitulah kita mengingat bahwa sesungguhnya yang wujud yang sudah sempurna ini adalah Dia. Mulailah keakuan kita itu terpadam dengan sendirinya sahabat beriman ya. Keakuan terpadam dengan sendirinya. Yang penting kita berusaha senantiasa berjalan di jalannya. Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu. Allah itu maha bagaimana Dia tahu bahwa hambanya itu artinya berusaha. Ya, berusaha, berkeyakinan, ada kehendak, artinya dibukakan pintu keridhaan, dibukakan pintu hidayah baginya, akan dibukakan pintu-pintu baginya ya. Makanya tidak ada yang mampu, hanya Dia ya, yang membuat seseorang itu mendapatkan hidayah. Kalau kita berkehendak, berkehendak itu yang dikatakan kemauan kita. Kalau sudah kemauan kita itu sudah kehendaknya ya. Kehendaknya, tapi dalam kemauan bentuk apa dulu? Kalau dalam dalam bentuk keburukan, itu berarti kehendak keakuan diri kita.
Tapi kalau udah sampaikan ya, itu adalah dari dirinya sendiri. Jadi saat kita memandang, walaupun kita makan, walaupun kita mau tidur, walaupun kita lagi bangun, dia tidak akan lupa. Pokoknya yang penting pandangan ini masih melihat yang zohir ini, dia akan mengingat. Makanya serahkan kepada yang tidak memiliki sifat lupa itu, yaitu pandangan. Karena yang memandang ini adalah dia. Yang memandang ini adalah dia. Yang berbicara ini adalah dia, sahabat beriman ya, yang mendengar adalah dia. Jadi serahkan kepada sifat-sifatnya ini semua dia. Nah, itu yang tidak bersekutu dengan Allah. Jadi dengan pemahaman ya, sahabat beriman ya, akan membuat kita ya mungkin siapa yang mau bertanya mungkin mau atau si Ozi atau yang lain silakan. Nanti antar lagi nanti istirahat ya Kak Nevi ya, ini udah 10:30 ya. Karena saya nanti pagi, saya lebih awal pagi nanti kerjanya. Yuk, ayo tutup doa yuk. Tidak nanti siapa ada yang mau bertanya, siapa dulu? Siapa yang mau bertanya? Saya. Atau mungkin sahabat beriman yang ada di bawah bertanya, silakan bertanya. Sahabat-sahabat mungkin siapa ini? Elis Yu atau yang wanita fakir ilmu, silakan. Kenapa ditutup? Bang Alan udah ngantuk? Apa Bang hamba Allah ada perlu? Enggak ada. Saya nggak dikasih bertanya. Acara Bang Alan Kasih ini. bertanya. Silakan. mulai ini. Silakan Bang Alan bertanya. Masih ada 1 jam lagi. Oh iya. Jadi yang saya ulang lagi ya ke perumpamaan itu. Dia lebih jatuhnya ke sifat ya Bang Yuda. Sifat atau gimana sih? Af'al yang gimana? Hal itu gerakan. Dia bukan sama dengan sifat ya. Bukan sama dengan